Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa 'amalan mutaqabbala. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas serta seluruh asatidz dan seluruh jamaah salat subuh, Bapak, Ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan kebaikan yang Allah selalu limpahkan kepada kita semuanya, yang tidak dapat kita hitung jumlah maupun nilainya. Salam dan salam semoga tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para umat mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan serial kajian persinggahan-persinggahan akhirat, dan pada subuh hari ini kita akan membahas persinggahan yang ke-12, yaitu tentang neraka. Dengan demikian jamaah sekalian, sudah ada 11 peristiwa atau 11 persinggahan yang kita bahas. Dari mulai yang pertama adalah alam kubur. Ini merupakan persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Orang yang telah meninggal dunia, statusnya sekarang sudah berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Dan alam kubur itu merupakan alam pertama atau persinggahan pertama dari rangkaian perjalanan kehidupan akhirat. Jadi orang yang sudah meninggal itu berarti perjalanan kehidupan akhiratnya sudah dimulai, tetapi baru di tahap awal. Nah, alam kubur itu beda dengan kuburan, karena alam kubur itu bersifat ruhani atau bersifat gaib. Jadi bukan kuburan sebagai liang lahat, tetapi alam kubur sendiri itu tidak bisa diindra atau gaib. Hanya orang-orang tertentu atau hamba-hamba tertentu yang bisa mengindra, bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur, misalnya Nabi dan juga binatang-binatang yang Allah izinkan bisa mendengar. Tapi kita manusia memang secara umum tidak bisa mengindra, karena itu bagian dari rahmat Allah. Karena kalau kita bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur, hidup kita tidak tenang. Ketika ada seseorang meninggal dunia misalnya, lalu keluarganya itu termasuk ahli maksiat, kemudian setelah dikubur disiksa oleh malaikat lalu dia teriak-teriak, tentu yang malu adalah keluarganya. Maka kita tidak bisa mengindra, itu bagian dari bentuk rahmat Allah kepada manusia. Kalau kita bisa mendengar, maka malah akan bikin hidup tidak tenang. Itu peristiwa pertama jemaah sekalian, dan peristiwa pertama ini akan berakhir ketika kiamat telah tiba. Di alam kubur itu baru selesai ketika kiamat tiba, dan kiamat tiba itu ditandai dengan kehancuran alam semesta. Begitu kehancuran alam semesta dimulai, berarti kiamat itu sudah terjadi, alam kubur selesai, tapi berganti dengan kehidupan akhirat. Yang ditandai dimulai dengan kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta sendiri itu ditandai dengan tiupan sangkakala, yang oleh para ulama dijelaskan ada 3 kali tiupan sangkakala. Pertama disebut dengan tiupan yang mengagetkan. Ketika ditiup pertama kali semua kaget, sekaligus tiupan pertama ini mengakibatkan alam raya rusak. Setelah itu dan juga dengan tiupan kedua yang disebut dengan tiupan kematian atau nafkhus sha'iq. Maka begitu tiup untuk yang kedua kalinya, semua makhluk yang belum mati akan mati seluruhnya. Termasuk para malaikat-malaikat Allah, baik itu malaikat pencabut nyawa, bahkan malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pun pada akhirnya akan mati.
Sehingga saat itu nanti tidak ada yang hidup kecuali Allah saja. Saat itu setelah tiupan sangkakala kedua, maka semua makhluk mati. Satu-satunya yang hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah akan hidupkan malaikat Israfil, lalu kemudian ditugasi meniup sangkakala ketiga yang disebut dengan nafkhul ba'ats, tiupan kebangkitan. Maka hiduplah kembali seluruh makhluk yang telah mati, baik yang dimatikan sebelum kiamat maupun yang matinya ketika peristiwa kiamat. Semuanya akan dihidupkan serentak seluruhnya tanpa terkecuali. Itulah peristiwa ketiga yang disebut dengan hari kebangkitan. Nah, setelah dibangkitkan, manusia kemudian semuanya dikumpulkan ke satu lokasi yang disebut dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar ini Allah kumpulkan seluruh manusia untuk menjalani hisab. Untuk menjalani proses hisab, proses pengadilan gitu. Tetapi hisab ini tidak kunjung dimulai, padahal manusia sudah berkumpul seluruhnya dalam kondisi matahari didekatkan di atas kepala mereka, mereka telanjang semuanya bersama seluruh manusia yang pernah ada. Sehingga penantian di padang mahsyar itu sangat berat sekali. Dan secara waktu pun tidak sebentar. Dalam hadis Nabi disebutkan 40 tahun lamanya manusia itu menunggu di padang mahsyar dan tidak kunjung dimulai hisabnya. Manusia dibiarkan dalam kondisi kepanikan, ketidakjelasan nasib. Karena hisabnya belum dimulai. Maka akhirnya ada sekelompok orang-orang yang kemudian mencari pertolongan melalui para nabi dan para rasul, memohon kepada mereka supaya menyampaikan ke Allah supaya hisabnya segera dimulai. Semua nabi rasul yang didatangi enggak ada yang berani. Dalam hadis Nabi disebutkan, nabi pertama yang dimintai tolong adalah Nabi Adam, tidak menyanggupi, beliau tidak berani, tidak berkenan. Yang kedua Nabi Nuh juga sama tidak berkenan. Yang ketiga Nabi Ibrahim juga tidak berkenan. Yang keempat Nabi Musa juga tidak berkenan. Yang kelima Nabi Isa juga tidak berkenan. Terakhir ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bersedia untuk berkomunikasi dengan Allah agar Allah segera mulai proses hisab. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan peristiwa syafaat untuk pertama kalinya. Jadi syafaat itu adalah pertolongan dari pihak ketiga kepada pihak yang membutuhkan untuk meraih kemaslahatan akhirat. Nah, syafaat ini ada banyak, tetapi yang pertama kali terjadi itu adalah syafaat Nabi kepada seluruh orang di padang mahsyar supaya Allah segera menghisab mereka sehingga mereka yang tadi menderita dalam penantiannya bisa segera tahu nasibnya. Yang beriman bisa segera terbebas dari penderitaan di padang mahsyar. Ini syafaat pertama dan paling besar. Tapi nanti ada syafaat-syafaat lain yang diberlakukan ketika orang itu sudah dihisab atau mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Setelah Nabi SAW berkomunikasi dengan Allah SWT, kemudian dimulailah proses hisab. Tetapi cara Nabi berkomunikasi itu Nabi tidak memulai pembicaraan, tapi Nabi sujud lama sekali memuji Allah SWT hingga akhirnya Allah yang memulai pembicaraan. Allah panggil Nabi yang masih dalam kondisi sujud, "Ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta ishfa'tu syafa'." Muhammad, angkat kepalamu, mintalah maka kamu akan diberi, mintalah syafaat maka kamu akan diberi syafaat. Baru setelah Allah mempersilakan Nabi berkomunikasi, baru Nabi yang menyampaikan agar hisab itu segera dimulai. Maka dimulailah hisab. Nah, dalam hisab ini manusia terbagi tiga. Yang pertama adalah orang-orang mukmin yang tidak menjalani hisab. Ini paling istimewa. Jadi orang-orang mukmin yang tidak dihisab sama sekali. Seperti para nabi, para rasul, tentu mereka tidak dihisab. Para syuhada tidak dihisab. Itu golongan pertama. Golongan kedua adalah orang yang dihisab ringan. Yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah hisab yasiro. Hisab ringan ini cirinya pertama dilakukan secara personal, satu-satu. Yang kedua dilakukan secara tertutup. Tidak ada yang lihat. Hanya ada hamba yang mukmin dengan Allah SWT. Yang ketiga, hisab ringan itu berakhir dengan pemberian ampunan secara total atas semua kesalahan orang mukmin.
Sehingga orang mukmin yang hisabnya ringan akan masuk surga tanpa mampir neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang menjalani hisab yang berat. Hisab berat ini dilakukan terbuka, dilihat banyak orang, penuh dengan perdebatan, alot, dan berakhir dengan dimasukkannya orang itu ke dalam neraka. Itu hisab yang berat. Nah, setelah dihisab, masing-masing orang diberikan buku catatan amalnya, bukti dari materi pemeriksaannya. Semua yang pernah kita lakukan ada di situ, tidak ada yang terlewatkan. Baik amalan besar ataupun amalan kecil, semuanya terdokumentasikan di situ. Nah, manusia ketika menerima catatan amal ini, ada yang menerimanya dengan terhormat dengan tangan kanannya, tapi ada yang dihinakan dengan tangan kirinya. Bahkan ada yang nyingkur dari belakang punggungnya. Itu yang ke-7. Yang ke-8 adalah peristiwa mizan, penimbangan amal. Penimbangan amal. Jadi manusia selain dihisab, diadili, ada gelar perkara, juga ada peristiwa pembobotan amal. Nah, dalam mizan ini ada 3 hasilnya. Yang pertama adalah orang yang pahalanya lebih berat dibandingkan dosanya, maka dia masuk surga langsung, berapapun selisihnya. Yang hanya saja ketika selisih antara kebaikan dan keburukannya besar, maka surganya tinggi. Tapi kalau selisihnya tipis, surganya rendah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang hasil timbangannya dosanya lebih berat dibandingkan pahalanya, maka dia masuk neraka. Kalau selisihnya besar, maka nerakanya lama dan dalam. Kalau selisihnya tipis, maka nerakanya lebih atas dan sebentar. Nah, yang ketiga adalah orang yang timbangannya 50-50. Kebaikan dan keburukannya sama persis, tidak ada kelebihan. Nah, orang seperti ini itu diistilahkan oleh para ulama dengan istilah Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Mereka akan ditempatkan di tempat namanya Al-A'raf yang terletak antara surga dan neraka. Karena rumus masuk surga itu orang yang pahalanya 50 plus. Plusnya berapapun, asal plus maka surga. Sedangkan rumus masuk neraka itu kalau orang dosanya 50 plus. Berapapun plusnya, asal lebih banyak dosanya maka neraka dulu. Nah, karenanya orang yang 50-50 masuk surga belum memenuhi standar, tapi dimasukkan neraka juga tidak sesuai dengan ketentuan. Maka orang yang 50-50 itu tempatnya sementara waktu bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka, namanya Al-A'raf. Nah, mereka akan dikumpulkan di situ dan mereka bisa melihat orang yang di surga yang setiap saat itu bergembira, bersenang-senang. Mereka ketika itu pingin bisa masuk tapi nggak bisa. Sebaliknya kalau mereka melihat orang di neraka juga bisa. Ketika mereka melihat orang di neraka, mereka sudah merasa beruntung, sudah merasa bersyukur tidak masuk neraka. Itu orang ketiga. Nah, orang ketiga ini yang 50-50 amalnya, nanti pada gilirannya akan dimasukkan Allah Ta'ala ke surga semuanya setelah Allah mendatangi mereka dan menyampaikan permohonan atau pemberian ampunan untuk mereka semuanya. Baru diampuni dosa-dosanya, boleh mereka masuk surga. Baik, kemudian yang berikutnya adalah peristiwa mendatangi telaga, yaitu ketika orang-orang mukmin itu ditunggu oleh nabi-nabi mereka masing-masing di telaga para nabi. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad ditunggu di telaga Nabi SAW yang bernama Telaga Al-Kautsar. Jadi yang mukmin akan diberikan minum dari telaga para nabi. Baik, nah kemudian jemaah sekalian, ada satu peristiwa yang ini digambarnya kelewatan, yaitu mizan. Ini juga sudah kita bahas. Mizan itu adalah peristiwa melewati jembatan yang terpasang di atas neraka. Kalau yang selamat, maka dia tidak terjebur ke neraka, tidak disiksa di neraka. Kalau yang tidak selamat, maka dia akan disiksa dulu di neraka. Nah, yang melewati sirat itu hanya orang mukmin atau orang Islam dan munafik. Yang kafir, musyrik tidak melewati sirat karena mereka sudah digiring masuk neraka terlebih dahulu sebelum peristiwa melewati sirat dimulai. Jadi yang melewati sirat hanya yang muslim dan munafik. Yang kafir enggak ikut karena mereka sudah dimasukkan neraka terlebih dahulu. Nah, itulah jemaah sekalian ringkasan pembahasan kita sampai dengan pembahasan tentang sirat. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang neraka.
Neraka, jamaah sekalian, merupakan persinggahan terakhir orang kafir. Persinggahan atau peristiwa ke-12 yang akan dialami manusia pada hari kiamat adalah dimasukkannya mereka ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari neraka. Namun, hal ini hanya berlaku bagi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan sebagian orang mukmin yang tidak selamat saat melewati sirat. Sedangkan sebagian mukmin lainnya tidak mengalaminya. Jadi tidak semua orang itu masuk neraka. Yang masuk neraka yang jelas adalah pertama orang kafir, yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang munafik, dan ada sebagian mukmin yang masuk neraka. Tapi sebagian mukmin yang lainnya tidak masuk neraka. Jadi kalau orang kafir semuanya neraka. Tapi orang mukmin ada yang mencicipi neraka, tapi ada juga yang sama sekali tidak pernah punya pengalaman di neraka. Ada seperti itu. Nah, bagi orang kafir, orang musyrik dan orang munafik secara keyakinan, neraka adalah persinggahan terakhir mereka. Jadi kalau bagi orang kafir, neraka itu adalah tempat terakhir mereka untuk selama-lamanya. Orang musyrik juga demikian. Satu lagi adalah orang yang munafik keyakinan. Jadi munafik ini seperti pernah kita bahas, ada dua macam. Ada munafik keyakinan, ada munafik perbuatan. Kalau munafik keyakinan itu orang yang pura-pura beriman. Pura-pura doang. Luarnya doang beriman. Kelihatan Islam. Tetapi hatinya sebenarnya tidak beriman. Enggak beriman ke Allah, tidak beriman ke Rasulullah, enggak percaya Quran. Tapi luarnya kelihatannya Islam. Nah, kalau model munafik kayak begini, yang pura-pura beriman tapi sebenarnya dia kafir, itu kategorinya munafik keyakinan, mereka juga kekal di neraka. Yang kedua adalah munafik perbuatan. Nah, kalau munafik perbuatan itu hatinya beriman, cuman kelakuannya, perbuatannya, karakternya itu masih punya karakter atau sifat-sifat yang ini harusnya nggak boleh dimiliki orang mukmin. Karakter-karakter ini harusnya adalah karakternya orang munafik. Nah, kalau ada orang mukmin punya sifat atau karakter yang mirip orang munafik, namanya munafik perbuatan. Nah, tiga karakter itu disampaikan Nabi. Pertama, ayatul munafiki tsalatsun. Tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau kamu suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka tidak ditepati. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan kepercayaan suka berkhianat. Nah, kalau ada orang mukmin, hatinya beriman, tapi kalau ngomong masih suka bohong. Kalau janji masih suka tidak ditepati, meleset-meleset. Nah, itu kategorinya munafik perbuatan. Yang penting hatinya memang beriman. Nah, kalau munafik perbuatan tidak kekal di neraka. Tapi kalau munafik keyakinan kekal di neraka. Nah, kekekalan orang kafir di neraka itu jamaah sekalian, sebagaimana disampaikan Allah SWT misalnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Ba'a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahli kitab. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dalam ayat ini, ayat 6 surah Al-Bayyinah, Allah sampaikan pertama, orang kafir itu ada dua. Ada kafir dari jalur ahli kitab dan ada kafir dari jalur musyrik. Kafir ahli kitab ini isinya dua, Yahudi dan Nasrani. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani itu kafir. Nah, kafirnya dari jalur ahli kitab. Karena mereka ini pemeluk agama Yahudi dan pemeluk agama Nasrani itu adalah dua agama yang dulunya sumber ajarannya itu berasal dari kitab suci yang Allah turunkan, yaitu Taurat dan Injil. Maka mereka disebut sebagai ahli kitab, pemilik kitab suci dari Allah. Ini berdasarkan historisnya, sejarahnya. Jadi dulu Allah turunkan Taurat dan Injil untuk Yahudi dan Nasrani. Tetapi Taurat dan Injil itu sudah tidak asli, sudah tidak orisinil, ajarannya sudah tidak sebagaimana
aslinya. Maka udah nggak berlaku. Kalau masih ada yang pakai Taurat dan Injil, itu statusnya kafir. Nah, statusnya kafir ahli kitab. Yang kedua adalah kafir dari jalur musyrik. Musyrik. Siapa mereka? Yaitu semua orang kafir yang di luar Yahudi Nasrani. Misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, itu masuk kategori musyrik. Nah, kata Allah Ta'ala, mereka semuanya fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi, yang akan menempati neraka untuk selamanya itu mereka, orang kafir, orang musyrik, dan tadi saya tambahkan lagi adalah munafik keyakinan. Nah, sedangkan bagi orang mukmin, jika mereka masuk neraka, maka itu hanya bersifat sementara. Setelah dikeluarkan dari neraka, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sebagaimana diterangkan Nabi SAW dalam beberapa sabdanya, bahwa tidak ada orang mukmin itu yang kekal di neraka. Semua orang mukmin itu akan masuk surga semuanya. Hanya saja bedanya ada yang masuk surga langsung, ada yang mampir dulu neraka. Nah, jadi kalau orang mukmin di neraka itu sifatnya sementara. Baik, teman sekalian. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT mewanti-wanti kita semuanya agar menjaga diri dan juga menjaga keluarga kita dari api neraka. Karena Allah SWT pada dasarnya tidak menginginkan manusia masuk neraka. Karenanya ratusan kali peringatan tentang bahaya dan kengerian neraka itu disampaikan Al-Quran agar kita menjauhinya. Jadi Allah bikin neraka itu bukan karena Allah menikmati ada hambanya disiksa, itu bukan. Tetapi Allah menciptakan neraka itu adalah untuk menakut-nakuti kita, mendisiplinkan kita. Karena kalau misalkan Allah bikin aturan tetapi tidak ada hukumannya, orang nggak takut. Sebagaimana misalkan di sekolahan ada aturan, hari ini hari Senin seragamnya misalkan kalau SD putih merah, hari Selasa apa. Kemudian anak sekolah masuknya jam 7 murid-murid, pulangnya jam 12 misalnya. Lalu kemudian tidak boleh membawa handphone kalau ke sekolah, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh merokok dan seterusnya misalkan. Kalau hanya aturan saja, tidak ada sanksi, maka cenderung akan diremehkan. Cenderung tidak akan ditaati. Nah, karenanya Allah selain menurunkan aturan berupa agama, lalu menjanjikan yang taat nanti dimasukkan ke surga, juga Allah menciptakan neraka untuk mendisiplinkan supaya orang pada taat. Karena kalau hanya diiming-imingi surga bagi yang taat, tapi tidak diberikan hukuman bagi yang tidak taat, orang tidak akan taat. Jadi Allah SWT menciptakan neraka bukan karena Allah ingin kita masuk neraka, sama sekali bukan, tetapi karena Allah ingin mendisiplinkan kita agar taat. Karena pada dasarnya apapun yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti membawa manfaat, maslahat, kebaikan untuk hidup kita dunia akhirat. Sebaliknya apapun yang dilarang Allah SWT itu pasti merusak hidup kita, dunia ataupun akhirat. Jadi Allah SWT itu menginginkan kebaikan pada kita dengan agamanya. Tidak ada ajaran Islam yang berdampak buruk, tidak ada. Satu pun tidak ada ajaran Islam yang berdampak buruk, tidak ada. Semua ajaran Islam berdampak positif. Semuanya. Baik kita sudah bisa mengungkapkan hikmah dan rahasianya ataupun belum. Tetapi semua yang diajarkan Allah SWT itu pasti membawa kebaikan. Nah, karena jemaah sekalian, ratusan kali Allah SWT itu memperingatkan kita tentang neraka dengan cara mewanti-wanti dan menggambarkan kengeriannya. Di antara ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya neraka dan perintah Allah agar kita menjauhinya adalah surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, peliharalah atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah perintahkan kita menjaga pertama diri kita masing-masing, dijaga agar jangan sampai masuk neraka, lalu menjaga keluarga masing-masing juga. Dimulai dari diri sendiri, baru kemudian keluarga. Itu perintah Allah SWT. Karenanya dalam Al-Quran itu jumlah kata neraka itu banyak sekali.
Tidak kurang kata an-nar atau neraka dalam Al-Quran itu disebutkan Allah sebanyak 145 kali. Jadi pembahasan tentang neraka itu dalam Al-Quran termasuk banyak sekali, termasuk ratusan kali. Itu hanya menyebut kata neraka saja. Kayak tadi surat At-Tahrim itu kan menggunakan kata an-nar ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi penyebutan kata nar yang artinya neraka dalam Al-Quran itu tidak kurang sebanyak 145. Itu di luar penyebutan neraka yang langsung menggunakan nama. Karena dalam Al-Quran nama-nama neraka itu kan banyak sekali. Nah kalau penyebutan lafaz an-nar saja itu 145. Kalau ditambah dengan penyebutan neraka dengan merujuk langsung ke nama-namanya seperti Jahannam, Jahim dan seterusnya, maka jumlahnya akan jauh lebih banyak lagi. Nah, di antara nama-nama neraka itu jamaah sekalian yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu ada banyak sekali. Nah, dan masing-masing nama neraka, ya, masing-masing nama neraka yang ada dalam Al-Quran itu sudah punya makna yang sekaligus menggambarkan tentang sebagian sifat neraka. Jadi nama neraka itu ada banyak. Masing-masing nama tentu punya arti. Nah, arti dari masing-masing nama neraka itu sekaligus juga sudah menggambarkan sebagian dari sifat neraka itu sendiri. Nah, sebagai contoh, misalkan neraka dinamakan dengan jahim. Apa maknanya? Jahim secara bahasa itu berarti tempat yang sangat panas sekali. Nah, nama neraka dengan jahim ini misalnya kita temukan dalam surah Al-Fitor ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, "Wa innal fujjara lafi jahim." Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam jahim. Jahim itu nama neraka, secara bahasa maknanya adalah api yang sangat panas sekali. Kemudian neraka juga dinamakan dengan Jahannam. Ini nama yang paling populer. Rasa-rasanya tidak ada orang Islam yang nggak pernah dengar nama Jahannam. Pasti semuanya tahu. Nah, disebut Jahannam karena bagian dasarnya sangat dalam sekali. Sebagaimana dijelaskan dalam Qamus Al-Muhit. Jadi nama Jahannam merupakan nama neraka yang paling populer kita dengar. Di antaranya disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Buruj ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adabu jahannam wa lahum 'adabul hariq." Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka adab jahannam dan bagi mereka adab neraka yang membakar. Surat Al-Buruj ayat 10. Ayat ini jemaah sekalian berkaitan dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, yaitu sekelompok orang-orang mukmin yang karena mempertahankan imannya, mereka dipaksa murtad tidak mau, akhirnya mereka itu dilemparkan ke dalam parit yang dinyalakan. Jadi ada parit isinya kayu bakar. Kemudian orang-orang mukmin ini dipaksa untuk murtad. Yang tidak mau mereka dilemparkan ke dalam parit-parit itu hidup-hidup. Ini peristiwa yang terjadi sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah sampaikan peristiwa itu dalam ayat ini. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang telah mendatangkan cobaan atau fitnah kepada orang mukmin, laki-laki dan perempuan, semalam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adabu jahannam. Maka bagi mereka adab jahannam. Walahum adabul hariq, dan bagi mereka adab yang bakar. Nah, neraka dinamakan jahannam itu maknanya karena neraka itu sangat dalam sekali. Seberapa dalam neraka itu? Dalam hadis Nabi dijelaskan gambaran tentang kedalaman neraka sehingga dinamakan jahannam. Ada sebuah batu dijatuhkan dari atas neraka untuk sampai dasarnya itu butuh waktu berapa tahun? 70 tahun. Ini kata Nabi. Jadi suatu ketika Nabi masih hidup, tiba-tiba ketika Nabi sedang bermajlis bersama para sahabat, idsamia wajbah. Tiba-tiba Rasul mendengar dan para sahabat juga mendengar sebuah benda jatuh. Suaranya terdengar jelas oleh para sahabat dan Nabi. Tapi bendanya enggak kelihatan. Lalu Nabi nanya, "Tadruna ma hada?" Kalian tahukah suara apa itu?
Lalu para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, suaranya terdengar jelas, tapi bendanya nggak kelihatan. Apa tadi? Maka Rasul nanya, tahu kalian apa tadi? Suara apa tadi? Para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasul menjelaskan, dzalika hajarun. Itu adalah batu yang dijatuhkan dari atas neraka mundu sab'ina kharifan. Sejak 70 tahun yang lalu. Baru nyampe tadi. Ketika bunyi dung tadi, itu batu yang dijatuhkan 70 tahun yang lalu, itu baru nyampe dasar neraka. Itu dalamnya. Ya kalau kedalamannya segitu, ya enggak, bagaimana mungkin orang bisa keluar? Maka neraka dinamakan jahanam itu karena dalamnya luar biasa. Saya rasa tidak ada di muka bumi ini sebuah sumur yang kedalamannya seperti itu. Jadi bapak-bapak non sewu yang usianya 70 tahun, itu berarti ketika yang usia 7 tahun berarti kelahiran tahun berapa? 19 berapa? 19. Yang kelahiran 70 tahun berarti itulah lamanya perjalanan batu untuk sampai dasar neraka. Sedalam itu. Maka dinamakan dengan jahanam. Baik, yang berikutnya, nama neraka di antaranya adalah ladho. Ladho artinya adalah yang menyala-nyala atau bergolak. Neraka dinamakan ladho karena apinya yang selalu menyala-nyala atau bergolak. Nama ladho sebagai nama neraka ini di antaranya disampaikan oleh Allah Taala dalam firman-Nya mulia, kalla innaha ladho. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah ladho, api yang bergolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Jadi orang ketika dimasukkan neraka itu kulit kepalanya itu terkelupas. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang-orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya, tidak mengeluarkan zakatnya. Ini nama ladho sebagai satu nama neraka. Kemudian nama sa'ir artinya adalah nyala api. Nama neraka dengan nama sa'ir misalnya disampaikan Allah Taala dalam surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami dahulu mendengarkan atas atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ini adalah penyesalan orang-orang kafir ketika mereka akhirnya masuk neraka. Mereka mengatakan, lau kunna nasma'u aw na'qil. Coba kalau dulu kami mau mendengarkan peringatan, mau mendengarkan kajian. Aw na'qilu, dan kita juga mau mikir, ma kunna fi ashabil sa'ir, tentu kita tidak akan menjadi penghuni sa'ir ini. Sa'ir adalah satu nama neraka Allah, artinya adalah api yang menyala-nyala. Kemudian sakor. Disebut sakor artinya yang menghanguskan. Nama sakor di antaranya disampaikan Allah Taala dalam firman-Nya mulia, ma salakakum fi sakor. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka ini? Orang-orang mengatakan qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ini satu. Ini dialog antara penghuni neraka dengan para malaikat. Para malaikat merasa heran, kok orang pada masuk neraka ini gimana ceritanya? Masalakakum fi sakor. Apa menjadikan kalian ini masuk neraka sakor ini? Mereka mengatakan, lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak pernah sholat. Walam nakunu nut'imul miskin, dan kami juga tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu yaumiddin, dan kami tidak percaya dengan hari kiamat, hari pembalasan. Hatta atanal yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Ini nama sakor. Yang berikutnya hutamah. Hutamah artinya yang memecahkan dan menghancurkan. Kenapa neraka dinamakan hutamah? Karena setiap yang dilemparkan ke dalam neraka akan hancur, tapi tidak mati. Allah Ta'ala sampaikan, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Surah Al-Humayyah ayat 4 sampai 6. Kemudian hawiyah. Hawiyah artinya adalah sesuatu yang melayang-layang atau jatuh dari atas.
Hawiyah itu sesuatu yang melayang-layang atau jatuh dari atas. Kenapa dinamakan hawiyah? Karena orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu dijatuhkan dari atas. Bukan lewat pintu samping, tapi dijatuhkan dari atas. Nama neraka dengan nama hawiyah itu misalnya Allah sampaikan, wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah? Tahukah kalian apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Surah Al-Qariyah ayat 8 sampai 11. Nah, ini jamaah sekalian, 7 nama neraka yang kita temukan di dalam Al-Qur'an. Jadi, saking seringnya neraka dibahas Allah dalam Al-Qur'an, itu Allah pun menggunakan nama yang berbeda-beda. Ada sekitar 7 nama yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, seperti apakah gambaran neraka itu? Kita sudah bahas tentang peringatan Allah tentang neraka, nama-nama neraka. Nah, sekarang seperti apakah neraka itu? Gambaran nerakanya ya, bukan kondisi orang di neraka. Jadi ini nanti kita bahas dulu sifat-sifat nerakanya. Nanti baru setelah itu di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kondisi orang di neraka. Pertama, sifat-sifat neraka yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran atau dijelaskan Nabi dalam hadis itu adalah tentang kedalamannya. Yang tadi secara singkat sudah saya singgung ketika menjelaskan tentang jahanam. Pertama, sifat neraka adalah kedalamannya. Kedalaman neraka dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, Abu Hurairah berkata, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadha?" Qal qulna Allah wa Rasulullah alam. Kami pernah bersama Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Nabi SAW lalu bertanya, tadruna ma hadha? Tahukah kalian apakah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasul bersabda, qal hadha hajarun rumiya bi fin nari mundu 70 kharifan fahuwa yahwi fin naril an hatta tahira qariha. Nabi pun menjelaskan, itu adalah batu yang dilemparkan atau dijatuhkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ini pertama, sifat neraka dijelaskan oleh Rasul, kedalamannya itu sedalam perjalanan batu yang dijatuhkan dari atas sampai ke dasar butuh waktu 70 tahun lamanya. Ini ke dalam neraka. Yang kedua, bahan bakar neraka. Apa bahan bakar neraka? Allah Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya mulia bahwa bahan bakar neraka itu ada 2, yaitu manusia dan batu. Jadi kita ini manusia, mudah-mudahan bukan kita. Manusia itu adalah bahan bakar neraka plus batu. Allah Ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu bukan kayu bakar, bukan batu bara, bukan juga gas LPG, minyak tanah, tetapi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, jemaah sekalian, batu yang menjadi bahan bakar neraka itu batu apa? Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, misalnya disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, aktsarul mufassirina ala anna al-murada bil hijarati hijarati min al-kibritil aswad tuqadu biha an-nar wa fiha khamsatu asya'. Mayoritas para ahli tafsir menyampaikan bahwa yang dimaksud batu yang menjadi bahan bakar neraka itu adalah hijaratu min al-kibrit. Jadi batu yang disebut sebagai al-kibritul aswad. Saya kurang tahu ini jenis batu apa, tapi nanti mungkin bapak-bapak mungkin bisa menjelaskan atau menyebutkan setelah saya jelaskan sifatnya. Jadi batu yang menjadi bahan bakar neraka itu batunya memiliki 5 sifat ini kata para ahli tafsir. Jadi bukan batu kali, bukan batu bata, tapi ini sifat
batu yang menjadi bahan bakar neraka. Wa fiya khamsatu asya, batu yang menjadi bahan bakar neraka itu memiliki sifat-sifat, 5 sifat. Pertama, sur'atul ittiqad. Nyalanya cepat. Jadi batu yang nyalanya itu cepat. Yang kedua, natinur raiha, aromanya itu menyengat. Baunya itu menyengat. Yang ketiga, kasratud dukhon. Kasratud dukhon, asapnya tebal. Jadi kalau nyala itu asapnya tebal banget. Yang berikutnya adalah syiddatul iltisaq bil abdan, nempel di badan. Yang ketiga adalah quwwatu harriha idha hamiyat, panas banget ketika menyala. Ini mirip-mirip apa? Mirip-mirip karet ya. Ban-ban itu, ban karet itu kan kalau dinyalain kan gitu ya. Kan ban kan dinyalain gampang. Kemudian aroma ban itu kalau terbakar kan juga menyengat. Kemudian asapnya tebel. Kemudian nempel kan, kalau misalkan kita kena ban kan nempel gitu. Yang ketiga panas banget. Nah, batunya itu sifatnya seperti karet ini. Itu batunya. Jadi udah asapnya nyalanya cepet, asapnya tebel, baunya menyengat, kalau kena kita nempel dan panas banget. Itu sifat batunya. Baik jamaah sekalian, mungkin sementara itu dulu pembahasan kita pagi ini karena sudah syuruk. Insyaallah nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya masih tentang sifat-sifat neraka. Baik, demikian saya kembali lagi kepada MC. Tafadhol.